Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Febrianti dari Universitas Primagraha, kelas RA B semester 1. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian yang dimaksud di sini adalah keluarga. Jadi, pengertian lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Yang salah satunya adalah lingkungan keluarga. Seperti yang kita ketahui, lingkungan pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga. Makin bertambah usia seseorang, peranan lingkungan keluarga akan tetap berlangsung. Selain itu, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya dan berlangsung secara alamiah, dengan konsekuensi bahwa tumbuh berkembang itu mungkin berlangsung lambat dan menyimpang dari tujuan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan atau fungsi pengertian pendidikan adalah membantu peserta didik dalam lingkungan sekitarnya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia dalam mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Secara umum, fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitar. Contohnya, fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Yang selanjutnya, Tripusat Pendidikan. Apa sih Tripusat Pendidikan itu dan apa perannya dalam lingkungan pendidikan? Jadi, Tripusat Pendidikan merupakan 3 sarana utama pendukung dalam pendidikan, khususnya terhadap anak. Sarana tersebut meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, keluarga adalah lingkungan yang teramat penting karena pendidikan pertama dan utama berada dan terjadi di dalam keluarga. Dengan demikian, bahwa masukan keluarga punya andil besar dalam menjalani tujuan pendidikan, terlebih lagi dalam rangka mewujudkan kemandirian sasaran didik. Fungsi dan peranan keluarga di samping pemerintah dan masyarakat dalam Sisdaknas Indonesia tidak terbatas hanya pada pendidikan keluarga saja, akan tetapi keluarga ikut serta bertanggung jawab terhadap pendidikan lainnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, susunan kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan orang atau per orang, atau pendidikan individual, maupun pendidikan sosial. Yang kedua ada sekolah. Sekolah merupakan tempat seseorang siswa dalam menjalankan kegiatan belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan, perubahan sikap dan keterampilan hidup baik dalam kelas maupun di luar kelas dengan mengikuti dan mentaati peraturan dalam sistematika pendidikan. Adapun menurut Syamsul Yusuf mengatakan bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Fungsi lingkungan sekolah sangatlah banyak, termasuk yang pertama, menurut Hasbullah, yang pertama mengembangkan kecerdasan pikiran dan mengembangkan pengetahuan. Yang kedua, spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Karena makin meningkatnya diferensiasi dalam tugas kemasyarakatan dan lembaga sosial. Yang ketiga, efisiensi. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat akan menjadi lebih efisien. Yang keempat, sosialisasi. Lingkungan sekolah mempunyai peran penting dalam membantu individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang beradaptasi dengan baik di masyarakat. Yang kelima, konservasi dan transmisi kultural. Lingkungan sekolah memiliki peran menyampaikan warisan kebudayaan transmisi kultural kepada peserta didik. Yang keenam,
Transisi dari rumah ke masyarakat. Misalnya, di lingkungan sekolah, peserta didik mendapatkan kesempatan untuk melatih diri sendiri dan bertanggung jawab sebagai persiapan untuk ke masyarakat. Yang ketiga, ada masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami masyarakat ini telah dimulai beberapa waktu ketika anak-anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Fungsi masyarakat itu sendiri sebagai pusat pendidikan sangatlah tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Adapun peran masyarakat dalam lingkungan pendidikan yaitu masyarakat sebagai pengawas pendidikan supaya sekolah terus membantu dan memberikan dukungan cita-cita keperluan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi menyiapkan sumber-sumber belajar untuk anak peserta didik. Yang terakhir, ada pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Maksud dari pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik yaitu ada 3: sekolah, keluarga, masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi, perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan proses perkembangan, dan anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan, peranan tripusat pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Dikaitkan dalam 3 poros kegiatan utama pendidikan: membimbing, mengajar, dan melatih. Peranan ketiga tripusat pendidikan itu bervariasi meskipun ketiganya melakukan tiga kegiatan pokok dalam pendidikan tersebut. Sekolah sangatlah penting, keluarga penting, dan masyarakat penting. Semua yang ada di pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik itu terjadi di sebelumnya, ada di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan untuk penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.